Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Jepang bergenre drama fantasi musik berjudul 30 Minutes Until Goodbye. Film ini menceritakan tentang Aki Miyata, seorang musisi yang meninggal akibat kecelakaan. Yang suatu ketika jiwanya bisa masuk ke tubuh seorang mahasiswa bernama Sota Kubuta. Hal ini terjadi karena Sota menemukan kaset tape milik sang musisi. Film dimulai pada tahun 2013 di sebuah festival musik bernama Ringo. Aki Miyata yang diperankan oleh Makenyo Araya dan 3 orang sahabat dekatnya sedang berlari menuju ke panggung festival untuk menonton acara band kesukaan mereka. Tapi ada langkah yang membuat pandangan Aki teralihkan saat seorang gadis berlari mendahuluinya menuju ke tempat yang sama. Sejak saat itu, Aki jatuh cinta pada pandangan pertama. Di sekolah, Aki berusaha mendekati Kana, walaupun Kana tidak mengenal siapa itu Aki. Tetapi Aki tetap memberikan kaset tape miliknya, agar Kana bisa mendengarkan rekaman lagu miliknya. Tahun demi tahun berlalu, hubungan Aki dan Kana semakin dekat. Begitupun dengan 3 sahabatnya. Mereka kemudian membentuk sebuah band bernama Ekol, dengan Kana sebagai pianis, Ryosuke Mori sebagai basis, Koki Shigeta sebagai drummer, Kenta Yamashina sebagai gitaris, dan Aki sebagai vokal gitar sekaligus pencipta lagu. Tahun demi tahun terlewati. Akhirnya, Aki dan Kana berpacaran. Dan pada tahun 2017, band Ekol mulai manggung. Kerja keras mereka sebagai band terbayarkan setelah Sony Music merilis CD single debut mereka. Dan di tahun 2018, band Ekol ikut serta dalam Festival Ringo yang sejak 5 tahun lalu menjadi impian mereka. Tetapi, hal itu membuat hubungan Aki dan sahabatnya retak, disebabkan oleh sifat Aki yang keras kepala. Di tengah hujan, Aki tersadar, ingin menghampiri Kana dan sahabatnya untuk meminta maaf. Tetapi naas, di tengah perjalanan, Aki ketabrak mobil dan akhirnya meninggal. Kemudian, Walkman yang selalu dibawa Aki terjatuh di dekat kolam tempat favoritnya. Musim demi musim berlalu, dan Walkman Aki masih di tempat yang sama. Gak ada seorang pun yang menemukannya. 1 tahun kemudian diperlihatkan seorang mahasiswa bernama Sota Kubota yang diperankan oleh Takumi Kitamura sedang melakukan interview di sebuah perusahaan. Suatu hari, Sota pergi ke sebuah kolam renang, tepatnya menyendiri. Saat akan masuk melalui celah pagar, pandangan Sota teralihkan ke sebuah Walkman di antara dedaunan kering. Sota yang penasaran menemukan kaset di dalamnya yang bertuliskan Ekol. Saat Sota memutar kaset, tiba-tiba ia melihat dirinya sendiri dengan perasaan aneh dan kemudian berlari meninggalkan barangnya. Tapi ternyata Sota masih berada di sana dan melihat dirinya sendiri yang pergi berlari. Sota mencoba memegang laptopnya, tapi tangannya tidak dapat menyentuh benda apapun. Dari seberang Sota melihat dirinya sendiri yang sedang memeluk Kana. Karena risih, Kana langsung mendorongnya. Seketika muncullah sosok Aki, yang lebih tepatnya roh Aki, yang kembali hidup menggunakan tubuh Sota. Sota yang mulai menyadari kalau ada yang tidak beres, mencoba memutar ulang Walkman tersebut. Dan lagi-lagi, Sota bisa keluar dari tubuhnya. Jadi, kaset di Walkman tersebut menjadi penghubung antara Sota dan si pemilik kaset. Saat mengikuti Sota, Aki melihat Kana dan mengetahui bahwa Kana telah keluar dari band karena band Ekol telah bubar. Aki yang berusaha meminta penjelasan, berusaha mengejar Kana, tapi percuma saja karena yang bisa melihat dan mendengarnya hanya Sota seorang. Ia kembali menemui Sota dan meminta bantuan untuk meminjamkan tubuh Sota untuk mengatakan sesuatu kepada Kana dan sahabatnya. Akhirnya Sota setuju dan membantu Aki. Keesokan paginya, Aki yang sedang menggunakan tubuh Sota pergi ke rumah Kana. Tetapi Kana hanya menganggap Sota hanyalah fans Aki dan kemudian pergi meninggalkannya. Tak sampai di situ, Aki melalui tubuh Sota pergi menghampiri ketiga sahabatnya. Aki tampak begitu bahagia menjalani hari di tempat itu, saling bercanda tawa dan bermain musik bersama. Saat tersadar, Aki dengan tubuh Sota diusir oleh ketiga sahabatnya karena tidak mengenal Sota dan tidak percaya perkataannya.
Tujuan Aki sebenarnya ingin teman-temannya kembali bermain musik. Malamnya, Aki melihat Sota sedang memainkan mini keyboard sambil mengeditnya. Akhirnya Aki tahu bahwa sebenarnya Sota memiliki bakat dan minat pada musik. Keesokan harinya, ketiga sahabatnya kaget melihat nama band mereka tertulis dan mereka harus manggung. Rupanya itu ulah Aki yang sengaja mendaftarkan mereka. Menurut mereka, band Ekol tidak artinya tanpa Aki. Tapi sebenarnya, mereka bertiga merasa bersalah kepada Aki. Jika saja mereka dulu serius melakukan latihan dan mendengarkan segala perkataan Aki, mungkin saja Aki masih hidup. Dalam hati, sejujurnya mereka masih mencintai musik. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk manggung bertiga tanpa Aki dan Kana. Dan Aki juga memberitahu Kana melalui pamflet yang diletakkan di rumahnya. Di atas panggung, Kenta merasa gugup saat harus menggantikan posisi Aki sebagai vokalis utama. Aki yang melihat hal itu menyadari kalau bandnya tidak bisa tampil dengan baik tanpa dirinya. Karena itu, kini saatnya meminjam tubuh Sota untuk manggung kembali bersama rekannya. Ia langsung naik ke atas panggung dan tanpa rasa canggung mengambil gitar lalu menyanyikan lagu ciptaan Aki. Perhatian para pengunjung pun menjadi antusias melihat penampilan band Ekol yang kembali hidup seperti dulu. Saat menyanyikan lagu kedua, Kana tiba-tiba datang dan melihat penampilan teman-temannya. Sota kembali melihat kenangan masa lalu Aki ketika berada di panggung bersama Kana dan sahabat-sahabatnya. Ia melihat ekspresi Kana yang tersenyum bahagia bermain musik bersama orang yang ia sayangi. Itu berbeda jauh dengan Kana yang sekarang, yang selalu murung dan tanpa senyuman lagi. Sebelum lagu selesai, Kana memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi Aki dengan tubuh Sota berusaha mengejar dan langsung memeluknya. Dan momen bersama Aki itu menjadi hal yang sangat berarti juga untuk Kana. Namun, Kana tanpa sengaja melihat Sota sedang memainkan piano di toko milik Ryosuke. Tiba-tiba, Sota memanggil Kana untuk memintanya bermain piano bersama. Dari luar, Aki hanya bisa memandangi Kana yang tampak bahagia saat bermain piano bersama Sota. Dan tiba-tiba, tangan Aki berubah menjadi transparan, seakan-akan dirinya akan menghilang. Keesokannya, Pak Yoshi mendaftarkan mereka untuk ikut serta di festival musik Ringo, yang dulu mereka gagal ikut karena meninggalnya Aki. Aki menyadari kalau yang dapat membuat Kana kembali ceria adalah dengan bermain musik. Karena itu, Aki dan Sota memutuskan untuk bekerja sama, menciptakan sebuah lagu yang dapat membuat Kana mau bermain musik kembali. Hari demi hari berlalu. Dengan dibantu Sota, akhirnya Aki dapat menyelesaikan lagu baru mereka untuk dibawakan pada festival musik Ringo. Hal yang tersisa adalah membuat Kana kembali ke dalam band. Menurut Sota, jika ingin membuat Kana mau mendengarkan lagu mereka, yaitu dengan memberikan rekaman dalam bentuk kaset tape, karena kaset tape memiliki kesan khusus bagi Kana. Di suatu malam, Sota menyadari alasan kenapa dirinya dapat melihat kenangan masa lalu Aki saat memutar kaset tape. Karena di kaset tape berkumpul semua kenangan Aki saat masih bersama anggota band lainnya. Jadi, sosok Aki yang sekarang adalah isi kaset tersebut. Keesokan paginya, Aki meminjam tubuh Sota untuk mengajak Kana berkencan. Karena kaset tape-nya telah digunakan berulang-ulang, Aki dan Sota merasa kalau waktu perubahannya semakin pendek. Menurut Aki, Kana adalah pacarnya. Tapi menurut Sota, jika Kana adalah pacarnya Aki, artinya Kana juga pacarnya. Karena Aki menggunakan tubuh Sota. Saat sedang duduk di bangku taman, Aki mencoba mencium Kana. Dan Kana yang melihatnya langsung memejamkan mata. Namun, Aki mengurungkan niatnya karena sadar tubuhnya bukan miliknya. Lalu, Aki memberikan kaset berisi lagu baru ciptaannya dengan Sota. Namun Kana menolaknya karena dia tidak ingin bermain band lagi. Dia merasa cocok dengan kehidupannya yang sekarang. Melihat Kana yang duduk merenung, Sota mengajaknya ke suatu tempat, yaitu tempat biasa Sota menghabiskan waktu sendirian. Karena dari sana, bintang dapat terlihat dengan jelas. Sambil ngobrol, Sota menceritakan bahwa ibunya adalah guru piano. Namun, ibunya telah meninggal ketika Sota masih SMP. Sejak saat itu, ia selalu menyendiri dan menjauh dari orang sekitarnya. Sedangkan Kana menceritakan, di waktu luangnya ia selalu kepikiran pada Aki.
Satu hal pemberian Aki yang tak ingin ia lupakan adalah kesenangan bermain musik bersama yang lain. Tapi karena sadar kalau Aki tidak akan kembali lagi, Aki tiba-tiba melihat kaset tape mengeluarkan cahaya aneh, dan tubuh Aki kembali transparan seakan menghilang. Saat pulang, Sota kembali mencoba memberikan kaset tape kepada Kana. Ia tidak meminta Kana untuk mendengarnya. Ia hanya ingin Kana membawa kaset tersebut. Di rumah, Kana membuka cover kaset yang telah terselip kertas berisi lirik lagu. Kana teringat bahwa itu tulisan tangan milik Aki. Besoknya, Kana datang berniat untuk menghampiri Sota. Tapi ia justru melihat Sota sedang memegang kaset tape milik Aki. Kana menganggap Sota adalah Aki. Karena tiap bersama Sota, dia merasa Aki sedang berada di dekatnya. Mendengar itu, Sota berkata kalau ia bukanlah Aki dan langsung pergi meninggalkan Kana dan yang lainnya. Aki berkata kepada Sota bahwa suatu saat kenangan dirinya akan menghilang karena terus ditumpuk oleh kenangan Sota bersama teman-temannya. Hal itu yang menyebabkan durasi kaset mengurang dan juga waktu putarnya menjadi pendek. Dan jika semua durasi telah terpakai, maka semua kenangan Aki akan tertumpuk dan Aki akan menghilang. Sejak saat itu, Sota tidak pernah datang untuk latihan. Di sisi lain, Aki hanya bisa memandangi Kana yang berniat untuk membuang semua kaset berisi kenangan dirinya dengan Aki sambil menangis. Diperlihatkan, Sota mengayuh sepedanya dengan bersemangat menuju ke lokasi festival. Kana juga berlari menuju ke lokasi festival demi teman-teman yang selalu mengkhawatirkannya. Kana mengatakan harapannya yang ingin bertemu dengan Sota. Dan bersama Sota, dia sungguh ingin memainkan lagu baru ciptaannya. Akhirnya, Sota jujur bahwa Walkman yang selalu ia bawa adalah milik Aki. Dan Aki meminta Sota untuk menyalakan Walkman-nya. Seketika Aki langsung masuk ke tubuh Sota. Tetapi bukan mengatakan tentang dirinya, Aki berkata seakan dirinya adalah Sota. Ia menemukan Walkman secara tidak sengaja. Dan sebenarnya, ia adalah fans dari band tersebut. Berharap band ini selalu bersama dan tetap untuk mendiang Aki. Mendengar hal tersebut, Sota hanya tertegun dengan apa yang terjadi setelah semua ini. Akhirnya, setelah sekian lama, formasi band mereka menjadi lengkap dengan kembalinya Kana ke dalam band. Dari arah penonton, Sota menyaksikan tubuh Aki yang perlahan-lahan menjadi transparan. Setelah waktu kasetnya habis, Sota kembali ke dalam tubuhnya dan akhirnya Aki menghilang seutuhnya.